Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Linker, jumpa lagi bersama saya Eka Novita Chandra dari kelompok KKN Moker Pajero Ibnu Alfa 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang komponen-komponen pendidikan. Namun sebelum itu, apa sih yang dinamakan pendidikan? Pendidikan adalah sebuah usaha yang terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, sehingga anak-anak bisa mengembangkan potensi dirinya dalam hal spiritual, pengendalian diri, kepribadian, dan yang lain-lain. Dalam pengertian ini terlihat bahwa pendidikan dilaksanakan dengan mewujudkan pembelajaran yang dirancang agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Dalam proses pendidikan sangat diperlukan komponen-komponen pendidikan. Komponen itu sendiri berarti bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan. Komponen pendidikan berarti bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Komponen pendidikan dalam proses pendidikan merupakan satu kesatuan yang tersusun sebagai suatu sistem pendidikan. Kenapa pendidikan sebagai sistem? Karena dalam pendidikan terdapat komponen-komponen yang saling terkait, yang pada intinya bertujuan untuk mentransfer informasi kepada peserta didik, yaitu untuk menjadikan perubahan ke arah yang lebih baik. Komponen dalam pendidikan meliputi tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, metode pendidikan, isi pendidikan atau materi pendidikan, lingkungan pendidikan, dan alat beserta fasilitas pendidikan. Itulah kenapa pendidikan disebut sebagai suatu sistem, karena semua komponen saling berkaitan. Komponen pendidikan yang pertama adalah tujuan pendidikan. Setiap kegiatan yang memiliki proses pasti memiliki tujuan. Begitu juga dalam pendidikan, pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan seseorang atau kelompok terjadi perubahan ke arah yang lebih baik, dan juga akan adanya perubahan sikap perilaku yang baik akibat adanya proses pendidikan. Pendidikan tidak akan berjalan apabila tidak ada peserta didik atau siswa. Jadi pada hakikatnya peserta didik bertugas sebagai pelaku pendidikan dan sebagai target pendidikan. Selain peserta didik sebagai penerima informasi, komponen pendidikan yang juga sangat berperan adalah pendidik sebagai penyampai informasi. Pendidik tidak hanya pada guru di satuan pendidikan, tapi yang berperan sebagai pendidik juga termasuk orang tua, orang dewasa, pemimpin masyarakat, dan pemuka agama. Selanjutnya, metode pendidikan. Metode pendidikan adalah cara untuk menyampaikan informasi atau materi pelajaran. Metode yang sering digunakan adalah metode ceramah, metode diskusi, metode eksperimen yang dipadukan dengan model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Komponen pendidikan selanjutnya adalah materi pendidikan, materi suatu pelajaran dalam satu tingkat. Misal, SMP pasti sama dengan MTS. Hal ini terjadi karena ada standar yang diatur dalam kurikulum, begitu juga dalam prosedur penilaian dan pendekatan pembelajaran dalam satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala segi kehidupan dan kebudayaan. Hal ini karena pendidikan berkembang juga berdasarkan perubahan kebudayaan, sehingga pendidikan tidak hanya berada dalam lingkungan sekolah saja, tetapi juga ada dalam lingkungan bermasyarakat. Dapat disimpulkan, lingkungan pendidikan merupakan semua hal yang ada dalam sekeliling peserta pendidikan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas peserta didik. Untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan, komponen pendidikan yang terakhir adalah fasilitas. Fasilitas sebagai penunjang juga harus terpenuhi, misalnya laboratorium, lapangan olahraga, internet, dan sebagainya. Mengapa harus ada fasilitas? Meskipun tanpa fasilitas, pembelajaran masih bisa berjalan, namun tidak akan maksimal tujuan yang akan dicapai apabila fasilitas tidak terpenuhi. Sekian penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.